Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, kembali lagi di podcast seksi pendidikan madrasah. Untuk yang perdana, setelah kemarin resmi dilaunching oleh Bapak PLT Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Demak bersama dengan Bapak Kasih, maka untuk kesempatan kali ini kami akan membuka podcast untuk yang pertama kalinya. Untuk tema kali ini kami akan membuat atau membahas terkait tentang pendataan di madrasah. Di studio kami sudah hadir beberapa narasumber yang sejatinya mereka ini atau beliau-beliau ini adalah OPM atau kalau di madrasah operator madrasah. Kalau di sekolah operator sekolah. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai ngobrol-ngobrol tentang pendataan madrasah dengan narasumber kita. Kira-kira penasaran ya siapa yang akan kita ajak ngobrol terkait tentang pendataan madrasah. Penasaran dengan tamu kita ini? Sudah hadir di studio kami dua narasumber yang sejatinya tadi ada tiga. Mohon maaf, ini yang satu ada kendala teknis, jadi hanya dua yang bisa hadir di studio kami. Kira-kira siapa narasumber ini? Coba kita kenalan dengan beliau-beliau ini. Tara, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini operator. Kalau dikatakan tua ya tua, kalau muda ya jiwanya masih muda. Nah, mungkin sudah pada kenal ya. Kalau operator Demak, beliau-beliau ini sudah kenal. Atau mungkin butuh saya kenalkan? Yang kan dulu tidak apa-apa nggih. Yang paling kiri atau sebelah saya ini saudara Pak Subkan. Beliau ini sekarang di operator di mana Kang? MTS Miftahul Jannah, Rejosari Karangawan. MTS Miftahul Jannah. Nah, terus yang kedua Bapak Saidun. Nah, ini supaya akrab saya manggilnya apa ini? Kalau di dunia OPM itu Ya, nyeluke piye, Mbak? Biasa. Mbah ya? panggil aja Mbah atau Mbah. Bro gitu, Mas. Jadi kita relax aja. jadi kalau apa namanya sesama OPM, walaupun itu masih muda, walaupun sudah tua, itu nyeluke kuwi Mbah. Kadang itu belum punya apa? belum punya anak itu dipanggil Mbah. Nah, itu panggilan akrab OPM atau operator madrasah. Sehat-sehat ya Mbah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbah Subkan ini dari Karangawen. Kalau Mbah Saidun dari Sayung, Mbah ya? Sayung. Nah, dari Sayung. Nahdlatul Suban. Dari MTS Nahdlatul Suban. Ini mohon maaf yang narasumber pertama itu ada kendala teknis. Sejatinya tadi siap. Nah, mungkin di kesempatan yang lain kita akan undang OPM yang lain. Nah, nanti seperti yang disampaikan Pak PLT kemarin bahwa podcast seksi pendidikan madrasah nanti akan kita jadwal. Nanti ada guru berprestasi, ada misalnya pengawas berprestasi, ada siswa berprestasi, atau mungkin misalnya nanti ada isu-isu yang hot, nanti kita open atau kita bahas. Nah, untuk yang perdana ini kita menghadirkan beberapa operator yang kalau dikatakan handal ya jelas handal. Ngoten Mbah nggih? Insyaallah. Oke. Ke pertanyaan pertama, Mbah. Ini kita kan hidup di madrasah ya. Jadi kalau boleh tahu Mbah Dun dulu. Mbah Dun itu mohon maaf Mbah, umurnya sudah berapa Mbah? 56. Oh,
46. Jadi beliau ini mulai dari mungkin belum nikah Mbah nggih. Ya. Mulai belum menikah sampai sekarang itu istiqomah. Sudah punya cucu, Bro? Sudah punya cucu Mbak? Alhamdulillah. Sudah? Satu cucu. Sudah punya cucu, dia masih istiqomah untuk menjadi operator. Nah, ini perlu ditiru. Jadi kalau orang istiqomah itu apa bahasane rezeki tadi ndak kemana, pasti ada jalan ya. Walaupun operator ya sampai sekarang ya mohon maaf ya Mbah, gampangane lancar Mbah nggih. Alhamdulillah lancar. Nah, jadi orang itu kalau bahasane militan, walaupun saya cuma mengutip istilah orang-orang yang di pondok itu. Lah Mbah Sukan ini biangnya pondok. Maaf. Mbah Sukan sudah mondok berapa tahun dulu, Mbak? 10. Oh, 10 tahun ya. itu definisi militan tuh gimana, Mbak? Militan gimana ya? Gimana maksudnya itu? Lupa bahasanya saya. Oh, Yang intinya penting istiqomah mengerjakan tugas kita dengan ikhlas. dengan ikhlas, yang penting ikhlas itu ya. Nah, dengan adanya keikhlasan tadi, insya Allah membuka jalan rezeki di luar pekerjaan kita. Intinya pasti ada jalan. Ngoten nggih. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, ini kita terkait pendataan di madrasah. Kira-kira itu yang ada di madrasah itu ada berapa aplikasi, Mbak? Yang setahun jenengan? Mbah Dun dulu mungkin. Kita hitung bareng nggih, Mbak? Ya. Ya. Setahu saya kalau di madrasah itu ada banyak ya. Banyak, mungkin nggih. sekitar ada 12 atau berapa. Tapi Belasan. yang yang istilahnya itu sering digunakan atau sering kita kerjakan itu ya sekitar ada 5 atau Ada 5. Ada 5 Yang pertama mungkin yang pertama itu emis ya. Emis, ya. Emis itu kan untuk data utama atau untuk ya, semua data pokok. data pokok ya, data pokok nggih. Terus yang kedua itu simpatika. Simpatika ya, emis simpatika. Kemudian Terus kemudian ada lagi data pendukung, aplikasi pendukung lain, PDUM, ya, seperti ada PDUM, ada DPDM, ada DPDM, itu Verbal banyak. PD. ada Verbal PD. Ya. Kemungkinan yang dari untuk yang negeri, untuk guru-guru yang negeri kan juga ada itu. Ya, Itu kalau mungkin operator biasanya juga ada yang diminta untuk Simpek ya. Oh, seperti itu, simpek itu juga sering jadi dimintai. Berarti operator itu tidak mengerjakan kerjaannya madrasah saja nggih? Kadang tidak, karena kebanyakan dari kita kan namanya operator itu ya semua kadang diserahkan Gitu. operator. Ada yang pasrah bongkoan. Nah, Biasanya pasrah bongkoan. padahal sebetulnya kan tidak. Oh, ngoten. Ya. Tapi karena mungkin keterbatasan dari masing-masing individu itu, akhirnya dia minta bantuan. Kan Itu mungkin juga kan bisa. ada yang guru-guru yang gaptek internet atau komputer karena faktor usia kan, akhirnya kan minta tolong pada kita sebagai operator madrasah kan. Padahal itu kalau yang PNS kan itu kebutuhan pribadi nggih. Iya. Nah, sekarang zamannya digital. Kemarin disampaikan Pak PLT itu sekarang kita masuk ke revolusi industri. Jadi semua nanti muaranya itu kertas-kertas itu sudah mungkin tidak bahasanya ditinggalkan. Yang berbau kertas maksudnya itu ya. Jadi aplikasi-aplikasi tadi kalau dihitung itu ada 10 lebih nggih. Ya, 10 lebih. belasan. 10 lebih. Biasa. Itu ya operator kadang itu merasa mengeluh, Ya, terkadang juga jenuh juga. jenuh. Iya. Jenuh. Tapi kembali lagi ke slogan tadi Mbak, slogan militan tadi. Nah,
Nah, walaupun jenuh tapi tetap dibuat happy ya. Oh, Tetap ngerti. happy aja. Itu ya, itu apa? Pendataan di madrasah basisnya aplikasi. Hampir semua aplikasi. Nah, itu operator harus siap. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, ini ke Mbah Subhan. Siap. Tantangan dan hambatan jadi operator itu apa aja, Mbak? Kalau tantangannya ya bagi saya setiap pekerjaan itu merupakan suatu tantangan yang harus bisa saya taklukkan. Itu prinsip saya. Apapun itu harus bisa saya taklukkan selama itu menjadi kewajiban saya. Terus untuk hambatannya kadang gini, di saat kita ada tugas pendataan, kita kan sebagai operator model-model orangnya Pak ya. Model-model orangnya ada yang ingin segera selesai, ada yang santai-santai nanti nunggu deadline itu. Nah, yang jadi hambatan di situ, kebanyakan dari teman-teman operator itu yang ditanyakan deadline-nya kapan. Nah, akhirnya di saat mendekati deadline, rame-rame mengakses aplikasi tersebut yang efeknya itu bisa membuat keterlambatan connection, gitu ya. Nggak bisa connect, nggak bisa login. Itu hambatan-hambatan yang saya kira ya walaupun gimana ya, tapi tetap itu sebagai hambatan yang hambatan utama operator lah. Hambatan utama operator itu kesusahan atau kesulitan login suatu aplikasi. Karena ya faktor tadi, banyak teman operator yang ngulur-ngulur waktu menunggu mengerjakannya mendekati deadline gitu. Ya. Jadi mereka itu bahasane mungkin tidak gercep atau kowe bahasane ngono. Ya. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya. Nah, padahal kalau hal itu dilakukan itu merugikan sendiri. Ngoten Mbak? Iya. Jadi sebisanya itu ketika ada tugas atau ada apa bahasanya garapan, segera dikerjakan. Gitu Mbak. Iya. Tapi juga terkadang kemungkinan itu karena dia kurang pengetahuan atau mungkin masih ragu-ragu untuk mengerjakan. Kadang seperti contohnya di emis itu terkadang untuk meluluskan siswa itu juga ada kendala. Karena apa? Ketika dia meluluskan tapi ada anak yang harus tidak diluluskan, itu mengambilnya biasanya di dalam, kalau sudah diluluskan semua baru dibatalkan 1 atau 2 atau berapa itu. Nah, itu akhirnya menjadi suatu kendala. Akhirnya tidak bisa melanjutkan untuk diluluskan. Harus kembali ke awal lagi mencari. Kadang tidak ketemu. Itu masalahnya. Sampling 1 nggih. Iya, untuk emis tadi. Dan itu terjadi kebanyakan untuk jenjang yang paling rendah, yaitu RA. Kebanyakan itu. Itu kebanyakan itu. Kebanyakan. Hampir. Terkadang itu karena itu akhirnya terlambat. Sampai nanti bulan Oktober itu deadline, atau mungkin sampai kemarin tuh ada sampai bulan November juga masih terkendala karena hal seperti itu. Oke, ketika ada hambatan atau tantangan seperti itu, kira-kira mereka itu solusinya bagaimana? Sampel 1 tadi Mbak, yang emis tadi. Kalau yang itu biasanya untuk datang ke admin kabupaten untuk minta petunjuk bagaimana caranya. Kemudian setelah itu, tapi dia harus mengerjakan sendiri, jangan dikerjakan oleh admin kabupaten. Karena kalau dikerjakan oleh admin kabupaten, maka yang bersangkutan nanti akan seperti itu lagi untuk tahun kedepannya. Karena kemarin ada itu seperti itu. Jadi ke depan tidak bisa mengerjakan lagi, akhirnya kembali untuk minta petunjuk lagi. Berarti dia itu operator atau OPM yang seperti itu tidak belajar dari pengalaman. Kalau sudah pernah mengalami kesulitan, terus sudah ada solusi, nah dia mengulang lagi kesalahan yang sama, minta solusi lagi.
Intinya ngoten nggih. Iya. Ya. Nah, terus ini trik-trik Mbak. Nah, Mbak Dun kan sudah berapa tahun tadi? Nah, sekarang umurnya sudah 50 lebih. Tentunya pengalaman trik-trik jitu untuk pendataan agar cepat, agar akurat dan valid. Nah, kira-kira triknya apa, Mbak? Kalau untuk pribadi saya itu waktu pendataan itu saya mengambil waktu di awal. Jadi ketika awal Jadi, pembukaan ketika pendataan sudah open segera iya, dikerjakan. itu segera dikerjakan. Karena apa? Kalau kita mengulur-ulur waktu, maka di pertengahan atau di akhir itu nanti akan Iya. terjadi trouble atau Ya, biasanya kalau di akhir itu emang seperti itu gitu. Ya. karena kan aplikasi sekarang kan sudah agak mending daripada yang dulu. Kalau yang dulu kan awal-awal kan kita mudah, mencari waktu yang ya malam Tengah atau malam, tengah malam. dulu Amis seperti itu gitu. Iya. Tapi kalau dulu saya tuh pakai mencari waktunya itu menjelang maghrib jam 5 sampai jam 6 itu pasti bisa. Nah, itu, banyak. ya. Itu yang pertama. Yang kedua setelah subuh sampai jam 7. Berarti itu biasanya lancar. ketika yang lain terlelap atau tidak iya. Di depan komputer, kita yang terjun. Nah, itu apa trik-trik. Itu kan contoh sepertinya Pak Ron, itu ketika kita sinkron apa itu Mbak? ANBK ya? ANBK. Ya. Sinkron ANBK itu kan sangat sulit sekali kita mensinkronkan karena bebarengan banyak sekali penggunanya. Akhirnya ya kita harus pandai-pandai cari waktu. Kira-kira waktu kapan ya orang-orang itu melepas perangkat komputernya atau Kalau sinkron itu menurut saya kan sudah ada waktunya ya, ditetapkan mulai misalnya ini tanggal 1 untuk madrasah ini, nah tanggal 2 untuk madrasah ini misalnya. ya. Tapi itu kalau belum sinkron kan masih bisa jalan. Memang Oh, sudah gitu, gitu. memang Iya, sudah masih diplot diplot seperti itu. waktunya, tapi faktanya faktanya kita ini Ya, bisa. kadang gini, saya sendiri kan mungkin baru berapa tahun Kang menangani AN ini? 3 atau 2 gitu? AN 3 tahunan ya. Iya, yang dulu kan UN itu memang kalau mode semi memang saya sendiri yang pegang AN itu kadang gini Mbak, sudah ada jadwal, sudah diperintahkan sinkron, itu mereka tetap menunda-nunda. Nah, nanti ketika di akhir waktu kita sudah diperingatkan oleh pusat, oleh provinsi, nah baru mereka itu bahasanya baru kerja. Alasannya kemarin sibuk, alasannya tidak tahu lah. Masuk jadwal sinkron kok tidak tahu. Kan mungkin juga karena faktor kecepatan internet di daerah tersebut Ya. mungkin mempengaruhi kelambatan itu. Oh gitu. Makanya kan waktu yang bisa saya pilih ya itu diantaranya waktu maghrib ketika orang persiapan sholat jamaah maghrib. Saya rela demi kesuksesan data madrasah saya sinkronkan. Tapi tahun kemarin itu kan ada kampanye full. Jadi mungkin tahun ini Ya. nah, tadi kan kemarin saya sudah dapat pos AN itu ya. Nah, tadi saya sudah share di grup itu mungkin ya kampanyenya masih berlaku. Jadi kendala-kendala sinkron mungkin bisa diminimalisir. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bentar nambahi dari trik kerja Pak Bun tadi. Oh, ngoten nggih, Ya, monggo karena- tadi Kang Subhan belum. Ya, ini hanya menambah saja. Kalau masalah waktu saya juga sama dengan Pak Dun. Cuma di sini untuk bukti pendukung ya. Kadang kita kan pendataan itu perlu bukti pendukung yang akurat, yang valid. Ya. Nah, itu kan ketika kita PPDB menerima siswa baru, kita harus meminta bukti-bukti dari anak tersebut, akte kelahiran, KK, bahkan SKL, itu harus sudah kita terima terlebih dahulu. Begitu data sudah lengkap, pendataan oleh pusat dibuka, kita langsung bisa gas gitu.
jalan ya, gitu. langsung jalan. Jadi nggak usah pendataan dibuka oleh pusat, kita baru minta data pendukung dari siswa, itu kelamaan. Kalau saya kerjanya seperti itu. Ya, itu tambahan dari saya. Itu trik-triknya ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan kita membahas kalau bahasa orang Jawa itu ora enake ya. Ya. Nah, apa namanya? Rekosone, apa? Tantangan, hambatan. Nah, sekarang kita pengen tahu hal yang menyenangkan menjadi OPM itu apa? Sukacitanya. Iya. Batun dulu sukacitanya. Ya, monggo. Silakan Batun. Ya, sukacitanya apa ya? Banyak temen lah. Banyak teman. Iya. Oh ya. Bisa apa istilahnya mengurangi stres terutama bisa berburu kadang secara Ya, jadi walaupun secara apa di WA atau di apa itu kan bisa sambil kerja kita sambil guyonan itu kan bisa. jadi Badun ini kan tadi umurnya sudah 5 lebih, tapi saya tadi kaget loh Mbak, asli kaget. Sok Badun umurnya 5 lebih. Kepala 5. Ya, seperti itu. Kalau saya kan masih 4, tak kirain Badun tuh hampir 5. Ternyata sudah 5 lebih. Nah, makanya tapi jiwa semangatnya operator itu istimewa. Masih menggebu-gebu beliau ini. Saya menjadi operator itu sejak tahun 2006 bahkan sebelumnya mungkin. 2006. Berarti kalau dihitung bahkan sebelumnya mungkin sudah. kalau Cuman 2006 dulu sampai kan sekarang berapa manual. tahun itu Mbak? Hah? 23 kurangin 6. 17 tahun. Nah itu ya bahasanya sak perawan ya. Sak perawan jadi operator. Nah, tapi tetap semangat lagi. Nah, Semangat. jadi kalau saya bicara tentang semangatnya Mbak Doni itu, kadang itu ada ya kan biasa toh kalau ada operator baru itu kadang tuh maaf Dan, maaf Pak, saya operator baru. Operator enggel. Enggel napa niku. Jadi mungkin kalau apa ya mereka berkata seperti itu ya mungkin apa hal yang menarik jadi operator yang dikatakan Badun itu tadi ya dia mungkin ya memang baru tapi apa bahasa kita tuh serawungi apa Mbak kurang mungkin ya. Nah, jadi harusnya kan kalau dia betul-betul operator baru ya harus belajar ke seniornya, mungkin tetangganya, temennya, atau yang dikenal operator lainnya. Ngoten Mbak. Tapi terkadang aneh. Operator itu kalau ada yang ngomong agak apa istilahnya nyelekit sedikit gitu, ada yang tersinggung juga ada. Saya pernah gitu. Ya, yang di itu tipe orang kan beda-beda, Mbak. Jadi ya. Kalau seperti itu kita tidak bisa menyalahkan sih. Kita kadang kan apa itu? Maaf ya, ini kok bukan pamer. Saya tuh untuk pendataan tuh alhamdulillah selalu di awal beres. Ya. Tapi kadang ada teman yang kurang gimana ya, komentarnya ya situ siswanya nggak seberapa, kalau di madrasah saya kan siswanya banyak, kan seperti itu pedomannya dia biasa gitu. Tapi kan gini prinsip saya, siswa banyak atau sedikit itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Siswa sedikit kalau nggak kita kerjakan ya nggak sama akan saja, selesai, iya. nggak akan selesai gitu. Ya itu ada benarnya ke Mbak Sofan ini. Jadi siswa banyak sedikit, ya kalau dia rumangsa duwe bocah akeh, biasanya seperti itu nggih. Iya. Ya harus segera dikerjakan ketika sudah open harus mulai tancap. Satset. Nah iya satset ngoten Mbak. Oke, ini yang terakhir Mbak. Harapan menjadi OPM. Harapan sebagai operator ya, bukan menjadi Yeah. UPM ya. ya. Harapan sebagai operator ya
gimana ya, harapan yang utama itu validitas data, validan data. Jadi semakin valid data kita, insya Allah semakin memperlancar lembaga kita masing-masing dalam hal apapun lah. Misalkan seperti Virtual PD gitu ya. Virtual PD kalau kita valid, insya Allah data NISN akan cepat segera keluar, kata nggih. Tetap valid, mengenakan kita sendirilah. Makanya saya tuh jadi orang gini Mas Ron, seperti yang jenengan tanyakan tadi, hal yang menyenangkan sebagai operator itu apa? Prinsip saya itu senangilah pekerjaan kita, apapun itu. Ya. Kalau pekerjaan kok kita senangi, kita sukai, insya Allah mengerjakannya ringan. Kunci utamanya di situ. Kalau kita menjadi operator kok tidak suka dengan pekerjaan operator, ya nggak mungkin beres pekerjaan kita. Jadi senang dulu ya. Iya, kuncinya senang nanti istiqomah. Nah, yang utama itu istiqomahnya itu. Yang penting kita tuh gimana ya? Kadang kan yang namanya orang beda-beda, mohon maaf. Ada yang masalah yang dibahas nggak ada honornya, nggak ada gininya, nggak ada gininya. No. Tapi bagi saya pribadi, saya jadi operator sudah 10 tahun, ya sejak 2013 itu nggak pernah berpikir saya jadi operator nanti biar dapat bayaran sekian, biar dapat sekian. Nggak, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya nikmati pekerjaan saya, karena itu tanggung jawab saya. Itu kalau suksesnya. Pendataannya sudah selesai kan, bahasannya gawaannya sudah rampung. Nah, tapi kalau ditunda-tunda, nanti ada gawean baru, nanti numpuk-numpuk. Ada pekerjaan baru, aplikasi baru, akhirnya juga sama. Tumpuk. Apalagi sekarang itu kan semua pekerjaan ya seperti kita bahas di awal tadi kan, ditumpuk nang operator kan. Kadang ada aplikasi yang tadi ya, yang misalnya jenengan punya guru PNS, itu kan aplikasi mandiri, itu dikasih ke operator. Kadang ada yang seperti itu, tapi untuk saya enggak. Padahal kita sudah di era digital. Kalau di tempat saya kan belum ada yang PNS. Yang bersangkutan mohon maaf, PNS itu mungkin umurnya sudah 55 ke atas. Ya mungkin mereka itu untuk belajar seperti itu kan ya enggak ada waktunya gitu. Nah, itu monggo lah. Tapi kalau yang PNS yang milenial, PNS baru 40 itu kan ya harusnya bisa mandiri. Kan rata-rata PNS kita kan 40 itu. Yang banyak kan itu ya, walaupun yang 50 juga banyak. Nah, kalau 55 ke atas kita maklumilah mereka gagap aplikasi. Kalau yang masih 40 atau bahkan belum 40, nah itu kok pekerjaan mandiri diserahkan ke operator itu ya harusnya itu kok tidak mau belajar, itu kenapa? Tapi kan bukan hanya itu, Simpatika juga mandiri harusnya. Iya, kan? Emang mandiri. Individu. Ketika gini Mbak, ketika saya rakor di Kanwil itu ditegaskan bolak-balik itu. Jadi Simpatika itu kerjaan guru mandiri. Jadi kalau operator dia kan admin madrasah. Kemudian kalau kepala itu admin lembaga. Jadi sejatinya itu ini kita bahas yang guru TPG nggih. Nah, karena Simpatika kan endingnya kan yang TPG itu. Nah, setiap bulan kan guru-guru yang TPG itu kan harus diabsen. Nah itu kewajiban siapa? Setiap hari ya. Setiap hari. Maksudnya kan di rapel absen akhir bulan itu bisa. Nah itu kan tugasnya kepala madrasah. Nah ini saya kembali lagi bertanya, jenengan kan full operator gitu. Kira-kira ini rahasia umum Mbak. Jenengan itu bertugas ngabsen ke guru-guru TPG enggak? Kalau saya tidak. Karena waktu itu juga pernah itu diminta, tapi karena ada kendala dengan guru-guru yang TPG, akhirnya saya tidak mau juga. Silakan saja lah.
Iya. Pak Kepala. Karena yang bertugas ngabsen itu kepala madrasah. Sama. Jadi saya itu sering, ya enggak sering sih, bahkan tiap akhir bulan saya mengingatkan terus di Iya. grup kepala, di grup operator, di grup pengawas juga itu selalu enggak bosan-bosannya. Jadi setiap akhir bulan kepala madrasah itu harus mencetak S35. Iya. Nah, jadi kalau tanggal 2 ndak muncul, kadang mereka itu protes, Mbak. Banyak yang japri Biasanya saya, telepon faktornya saya. Faktornya apa biasanya tanggal 2 nggak muncul SKA KPTN-nya? Jadi gini, saya kan tanya, absennya kapan, Mbak? Mas, ngabsenmu kapan? Gitu. Kadang yang tanya itu ndak kepalanya, operator. Padahal itu tugasnya kepala. Nah, tapi ya monggo lah, yang penting dikelola dengan baik. Lah saya tanya itu, kasus seperti itu, lah ngabsenmu kapan, Mbak? Nggih, tanggal 1 pagi. Lah jenengan ngabsennya tanggal 1 pagi. Nah, saya itu woro-woro di grup itu tanggal berapa? Nah, kan Padahal akhir bulan. Kalau tanggal 1 berarti kan Awal bulan. Iya, Awal Nah, bulan. sudah kelewat tanggal. Nah, jadi walaupun kadang kan kalender ada yang 28 kalau Februari nggih. Iya. 30, 31 itu kebanyakan seperti itu. Nah, walaupun tanggal 30 dan 31 itu hari libur, ya tetap cetak S35. Jadi kewajiban kepala madrasah untuk cetak S35 itu ya tanggal akhir itu. Jadi jangan tanggal 1 cetak ya. Tanggal 1 cetak, tanggal 2 ya enggak muncul. Tapi kalau tanggal 1 sudah absen kan tetap muncul. Tapi kalau dia nyetaknya tanggal 1 enggak muncul, Mbak. Bisa. Padahal aku bisa. tanggal 1 Bisa. setiap. Bisa. Oh, Aku kadang bisa. setiap Tanggal 5 cetak pun absen bisa kok. tanggal 1. Gitu. Yang penting sudah absen dulu. Oh, yang Yang penting penting absen. absennya sudah full. Gitu. Tapi Sudah memenuhi syarat, dari tahun ini toh Januari Februari kemarin kan generate itu, Generate, terus iya. Maret generate kemarin. Itu masih ada yang lupa. Pak. Masih ada yang lupa itu. Jadi ya itu bagaimana lagi? Kita sudah elek-elek bolak-balik ketika akhir bulan itu tidak bosan-bosannya woro-woro untuk mengabsen guru TBG-nya tadi. Jadi kalau tanggal 2 tidak muncul itu masih ada perbaikan tanggal 3. Maksimal tanggal 3 ya. Tanggal 3 sekarang. Mulai tahun kemarin 2022. Nah, iya 2022 itu tanggal 3. Jadi generiknya 2 kali, tanggal 2 dan tanggal 4. Jadi tanggal 2 tidak muncul, mungkin lupa. Iya. Perbaiki ketika itu sampai tanggal 3 jam 23.59 itu nanti akan muncul tanggal 4. Setelah tanggal 4, jika perbaikan tanggal 4 tidak akan muncul. Jadi kita sudah woro-woro mulai akhir bulan, terus tanggal 2 kita umumkan yang tidak muncul siapa. Itu perbaikan tanggal 3, nanti tanggal 4 akan muncul. Kalau saya itu hanya ngecek kalau simpatika. Jadi saya ngecek seandainya ada yang belum diabsen ya guru yang bersangkutan. Saya minta untuk matur sama gitu. Pak Kepala begitu. Padahal sekarang sudah difasilitasi aplikasi Masok itu ya. Itu justru lebih enak. Nah iya, aku kadang itu bertanya-tanya, kok masih ada yang lupa absen. Lah itu sudah menginstal aplikasi Masok apa belum? Kemarin tuh saya tanya, belum Pak. Oh berarti ada efeknya itu. Kalau nginstal mungkin ya nggak ada yang lupa gitu. Tapi kemungkinan tidak mau pakai masuk karena masih ada fasilitas 1 kali centang hadir sudah masuk semua. Oh gitu. Kemungkinan itu. Emang mulai semester kemarin itu semenjak ada Masok itu tidak ada datang dan pulang. Pulang Ya. ya ada jamnya. Kalau yang datang pulang itu untuk masuk yang berbayar.
Titik Jadi, lokasi juga yang berbayar. Ya itu kebijakan madrasah sih. Kalau mau ambil yang berbayar nggih monggo. Sekiranya gitu dulu Mbah nggih. Mungkin ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Oh iya, monggo. Mengenai TIG ya. Oh TI. Iya. Tunjangan insentif guru. Itu yang kira-kira dapat tuh kriterianya yang seperti apa? Oh, itu bisa dilihat di juknisnya Mbak. Jadi juknisnya kan minimal ngajar 6 jam. Iya. Nah, terus linier itu wajib. Nah, 6 jam dan linier. Nah, terus harus mengajukan. Nah, untuk tahun ini kan semuanya wajib mengajukan. Nah, kemarin itu ada beberapa yang kami tolak. Itu alasannya belum verbal ijazah. Kadang kan mereka kan, oh saya belum TPG kok, ngapain verbal ijazah? Padahal itu penting. Walaupun di riwayat pendidikan sudah ada ijazahnya, tapi di menu apa itu? Kalau di madrasah menunya apa? Untuk verbal ijazah? Perubahan data. Perubahan data rinci. Perubahan data rinci. Perubahan identitas. Oh itu ya. Di menu itu nanti cari verbal ijazah, nanti silakan ajukan verbal ijazah. Nah, untuk TI ini kemarin kan persetujuan pengusulan ajuannya itu ditutup tanggal 7 April. Nah, ya, di menu Pak Ron, perubahan data kepegawaian. Menu data kepegawaian. Ya. Nah, itu silakan diupdate, diupload ijazahnya gitu. Nah, itu yang ketolak itu kelihatannya ada beberapa. Soalnya di menu kita, menu kabupaten itu tidak ada menu unduh. Jadi nanti ya untuk yang menyimak video ini, YouTube ini, silakan dicek akunnya gurunya masing-masing. Minimal diingatkan lah. Jadi, oh saya sudah setuju apa belum TI-nya itu. Kalau belum, dibaca alasannya. Kebanyakan alasannya belum verbal ijazah. Nah, nanti dari kemarin sudah saya sampaikan itu, silakan japri. Jadi verbal ijazahnya harus sudah disetujui. Ketika sudah disetujui, nanti akan kita setujui TI-nya. Nah, untuk dapat atau tidaknya, nah itu urusannya Kementerian Agama Pusat. Jadi yang menentukan pusat. Iya, ya? kita tidak punya apa ya bahasnya kuota. Jadi ketika pengajuan diterima atau di ACC itu bukan jaminan harus dapat TI ya. Belum jaminan. Nah, seperti yang tahun kemarin itu. Jadi terakhir itu di Demak ada 1.700-an, Mbak. Padahal yang cair kemarin aja ndak ada 1.500. Ya, kita berdoa saja lah. Mungkin tahun ini dari 1.700 itu ya minimal sama dengan kemarin, dan atau bagusnya ya dia tambah lah ya. Kasihan itu dapatnya berapa Mbak? 250 per bulan. Nah, tahun 2021 itu malah hanya 8 bulan itu. Iya, nah, 8 bulan. Nggak 1 tahun full. Itu malah ada yang berpikiran gini, ki wong kemenak utang. Itu kan biasa. Itu ranahnya pusat. Jadi mungkin dari sana itu anggarannya mungkin ini estimasi saya ya. Jadi anggarannya misalnya segini, ini untuk membayar segini. Ternyata ajuannya melejit. Nah, mungkin diecer, wah dicairkan 8 bulan aja biar banyak yang dapat. Nah, mungkin seperti itu asumsi saya seperti itu, Mbak. Lah pemahamannya mereka kan gini, dicairkan 8 bulan aja, berarti yang 4 bulan nanti ada lagi. Tapi ketika saya menyampaikan ke teman-teman itu untuk tahun 2021 cairnya hanya 8 bulan gitu. Hanya 8 bulan. Alhamdulillah mereka bisa menerima. Oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mbak? Atau kita cukupi? Ya, ini sudah. Ya, kita cukupi dulu ya. Nanti kita ketemu di sesi yang lain, mungkin dengan tamu-tamu yang lain. Nah, ya. Oke. Warga madrasah, sahabat madrasah semuanya, sekian podcast dari kami untuk sesi pendataan madrasah. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain. Semoga di akhir-akhir bulan Ramadan ini
kita madrasah khususnya operator diberi hidayah semuanya, dapat menjalankan ibadah puasa sampai selesai, kemudian pendataan juga tuntas, valid, semuanya sukses untuk kemajuan madrasah kita semua. Amin, amin, Oke. amin, amin. Dari saya Sufyan, jumpa lagi di podcast dengan tema yang lain. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.